Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau keadaan kami masih boleh baik, sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau datang kepada Tuhan, mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh termeterai dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, itu berbicara tentang hidup yang didasari oleh kasih Kristus. Kita buka ayatnya dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 saya bacakan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hidup yang didasari oleh kasih Kristus. Ayat ini menjelaskan
dan mengatakan bahwa kita harus hidup tinggal di dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Dijelaskan di sini bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, aku juga mengasihi kamu. Seperti Bapa mengasihi Yesus, Yesus juga mengasihi kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau melihat bagaimana gambaran dari kasih seorang bapa kepada anaknya itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kasih bapa kepada anaknya itu kasih yang pasti tidak memberikan yang buruk. Kasih yang pasti memberikan yang terbaik. Karena bapa tidak akan mungkin mencelakakan anaknya sendiri. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 dikatakan begini, Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Seorang bapak itu pasti tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Tidak mungkin seorang bapak itu akan menjebak anaknya untuk jatuh ke dalam lubang. Tadi dikatakan tidak mungkin anaknya itu meminta roti, diberikan batu kepada anaknya. Pasti bapak itu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberikan yang terbaik buat kita orang-orang yang percaya kepadanya. Lewat apa? Lewat pemberitaan Injilnya supaya kita boleh diselamatkan. Mereka yang disembuhkan dari sakit penyakit. Mereka yang mendapatkan sukacita ketika mereka merasa lelah. Semuanya karena kasih Allah, kepedulian Allah kepada kita umat manusia yang berdosa ini. Coba Bapak Ibu lihat. Ketika anak-anak melawan kepada bapaknya atau orang tuanya. Apakah bapak itu tidak mengakui anak itu lagi? Kamu bukan anakku. Tetapi bapak itu tetap mengasihi anak tersebut. Contohnya dari mana? Di Alkitab, dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai yang ke-32, perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Ketika anak itu meminta bagiannya kepada orang tuanya, anaknya itu pergi berkelana, menghabiskan harta orang tuanya. Kemudian dia kembali lagi. Apakah ayahnya mengusirnya? Apakah ayahnya membencinya? Tidak, Bapak Ibu. Ayahnya merangkulnya, memberikan kasih, memberikan dekapan yang lembut kepada anaknya, supaya anaknya boleh datang kembali berkumpul bersama-sama dalam kesenangan ayahnya. Itu yang seorang bapak lakukan. Bapak tidak mungkin mencelakakan anaknya. Kasih yang begitu yang perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya. Maka oleh sebab itu, ketika Yesus sudah memberikan nilai-nilai tentang bagaimana kehidupan seorang Kristen yang harus penuh, yang harus didasari oleh kasih, yang harus tinggal di dalam kasih, kita harus boleh melakukannya dan meneladani hal tersebut. Perintah Tuhan yang utama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan segenap akal budimu. Hukum yang kedua dan yang terutama, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, firman Tuhan luar biasa bagi kita semua. Om, enak cuma ngomong tentang kasih, tapi dilakukannya susah. Yes, benar. Sulit untuk melakukan kasih itu. Tidak segampang dengan bagaimana kita berbicara tentang kasih. Tapi itu merupakan perintah Tuhan. Dan Allah sendiri katakan Allah adalah kasih. Dan kalau dikatakan kita tinggal di dalam kasih, berarti kita tinggal di dalam Allah. Kalau kita tidak memiliki kasih, tidak tinggal di dalam kasih itu, maka kita tidak tinggal di dalam yang namanya kuasa daripada Allah. Tidak tinggal bersama dengan Allah. Tidak tinggal bersama dengan kesukaan yang daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan, renungan firman Tuhan ini boleh menegaskan kepada kita kembali bahwa kita harus tinggal di dalam kasih. Hidup didasari kasih itu perlu. Karena kita tahu di akhir-akhir zaman ini kasih akan menjadi dingin. Mereka akan mencintai dirinya sendiri. Mereka akan menjadi hamba uang, bahkan dikatakan. Tidak peduli lagi kepada sekitar. Peduli hanya kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita. Miliki kasih, tinggal di dalam kasih itu kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa Allah menginginkan supaya kita tinggal di dalam kasih itu? Allah ingin supaya kehidupan kita ada kedamaian, ada sukacita,
ada kelepasan. Tidak ada lagi terbelenggu oleh dosa. Tidak ada lagi hal-hal yang mengikat kita. Sehingga kita boleh, mungkin kalau kita terasa terikat, kita tidak bebas untuk kemana-mana. Tetapi ketika kita melakukan kasih, kasih itu memberikan kita kekuatan. Kasih itu memberikan kita kemampuan untuk kita boleh bekerja dan untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi kasih yang Allah inginkan adalah kita hidup di dalam damai sejahtera. Kenapa saya katakan demikian juga? Karena kalau kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-22, manusia tahu tentang yang jahat dan yang baik. Dan di Kejadian 6 ayat yang ke-5 dikatakan kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat dosa. Oleh sebab itu Allah tidak ingin melenyapkan kembali manusia itu seperti yang terjadi dahulu, air bah. Karena Allah sudah berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama untuk melenyapkan manusia. Kasih Allah begitu besar. Makanya dia turunkan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu ketika kita memiliki kasih, kita tinggal di dalam kasih itu, lakukan kasih itu kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Terlebih mungkin orang yang membenci kita, yang tidak suka dengan kita. Berikan, tebarkan kasih itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya boleh memberkati kita semua. Tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kedamaian. Saya memiliki sebuah pantun, jalan-jalan ke Bekasi memakan bakwan. Kalau kita tinggal di dalam kasih, maka kita ada kedamaian. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mau memulai mengawali hari ini dengan penuh kasih yang daripada Allah. Untuk kami boleh mengerjakannya, melakukannya, membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di tengah-tengah lingkungan kami, Tuhan. Jadikan kami terus orang-orang yang memiliki kasih seperti Kristus. Mengasihi bukan hanya tentang mengasihi sesama kami, mengasihi keluarga kami, tapi kami mau mengasihi semua orang, baik itu terlebih orang-orang yang tidak suka terhadap kami. Dan ajari kami untuk kami juga mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sangat luar biasa dan kami mau tinggal di dalam kasih itu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, tutup bungkus kehidupan kami kemanapun kami melangkah dan dimanapun kami berada. Dan biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.